آل عدنان وعلى آله وصحبه والتابعين على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهات والزمان والمكان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat yang istimewa dan penuh kerahmatan ini, kami mengajak kepada hadirin untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan khatib mengajak kepada dari khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian pada umumnya agar selalu bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita senantiasa selalu istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Dengan takwa inilah semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menempatkan derajatnya sebagian makhluknya atas sebagian yang lain. Sebagian manusia Allah Subhanahu wa taala jadikan lebih utama daripada sebagian manusia yang lain. Pada sebagian tempat Allah Subhanahu wa taala jadikan lebih utama daripada sebagian tempat yang lain. Dan sebagian waktu Allah Subhanahu wa taala jadikan lebih utama dibandingkan sebagian waktu yang lainnya. Di antara sebagian waktu yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan keutamaannya atas sebagian waktu yang lain adalah pada bulan Zulqa'dah yang saat ini kita berada di dalamnya. Bulan Zulqa'dah termasuk bulan haram. Apakah itu bulan haram? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran, minha arba'atun hurum, salah satu mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar, alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam satu tahun terdiri atas 12 bulan, diantaranya pada 4 bulan yang diharamkan. 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhar yang berada di antara Jumada dan Sya'ban. Bulan haram adalah bulan yang di dalamnya terdapat keistimewaan. Bulan haram merujuk kepada 4 bulan suci nan mulia di dalam kalender kita, yakni kalender Islam, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Keistimewaan bulan-bulan tersebut diakui dalam ajaran Islam sebagai masa yang dihormati dan dianggap istimewa dalam berbagai konteks. Allah Subhanahu wa taala berfirman, indallahi syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam kitab Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian dalam bulan-bulan tersebut, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan, sebagaimana mereka memerangi kalian
keseluruhan juga. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang bertakwa. Quran Surah Taubah ayat 36. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata mengenai pahala berlipat ganda bagi amal soleh di bulan Zulqa'dah, yaitu membahas tentang Surah Taubah ayat 36 tersebut, ialah sebagai berikut: beribadah dan beramal soleh di bulan-bulan haram, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan demikian juga sebaliknya, sesiapapun yang berbuat kemaksiatan dan berbuat dosa pada bulan haram tersebut, maka akan digandakan juga hukuman ataupun azabnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan haram memiliki beberapa keistimewaan yang penting di dalam Islam. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, larangan dalam berperang. Salah satu keistimewaan dalam bulan haram tersebut ialah larangan untuk melakukan peperangan dan adanya pertumpahan darah. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kedamaian dan keamanan selama bulan-bulan ini. Maka di dalam bulan ini kita diharamkan untuk berperang dan adanya pertumpahan darah di antara sesama kita. Kemudian yang kedua ialah peningkatan pahala ibadah yang dilakukan selama bulan haram, seperti puasa, sholat, sedekah, dan amal soleh lainnya, akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Ini adalah suatu kesempatan bagi kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ataupun mendekatkan diri kita kepada Allah dan meningkatkan amal ibadah kita. Yang ketiga, dosa yang lebih berat. Dosa yang dilakukan selama bulan haram dianggap lebih berat dan lebih serius. Maka maksudnya di sini ialah kita sebagai umat Islam dalam bulan haram tersebut kita diingatkan dan ditegaskan untuk menghindari segala hal-hal yang tidak Allah sukai. Oleh karena itu umat Islam diingatkan untuk lebih berhati-hati dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang dilarang. Yang keempat, kesempatan untuk kita bertaubat. Bulan haram adalah waktu yang baik untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkan waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri agar menjadi yang lebih baik. Peningkatan kesadaran spiritual. Bulan haram memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk merenungkan dan meningkatkan kesadaran spiritual mereka. Ini adalah waktu yang dimana kita dianjurkan ataupun menyadarkan diri kita agar menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Waktu untuk menintrospeksi diri dan memperbaiki diri kita hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, pentingnya persatuan dan kerjasama. Di dalam bulan haram, umat Islam diajak untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan serta menjauhi perpecahan dan permusuhan. Maka kita di dalam bulan ini tidak boleh ada yang namanya perpecahan dan permusuhan di antara kita, khususnya sesama muslim. Maka bersama-sama kita saling mengingatkan dan saling membantu dalam mengajak kebaikan dan ketakwaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, peringatan akan hari akhir. Bulan haram juga mengingatkan umat Islam akan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati dengan meningkatkan amal baik dan menjauhi segala perbuatan dosa. Yang artinya kita diberi kesempatan ataupun diberi peringatan akan hari akhir untuk beribadah yang lebih daripada bulan-bulan lainnya, agar kita memiliki amal kebaikan dan juga bekal untuk menjalankan kehidupan kita di setelah mati nanti. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dengan memahami keistimewaan bulan-bulan haram ini, umat Islam diharapkan dapat memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan ibadah dan memperbaiki diri kita. Mari kita bersama-sama memperbanyak amal-amal soleh di bulan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Demikian berbahas yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, karena sesungguhnya kesalahan itu datang dari diri saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Semoga ini bisa menjadi pembuka dari segala amal kebaikan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.